Halo teman-teman, kali ini aku lagi berada di salah satu tempat yang sangat ikonik di dunia pertelevisian Indonesia, yaitu Gedung RCTI. Nah, selain daripada itu, RCTI juga memiliki program spesial yang pastinya sudah kita kenal, yaitu Dahsyat. Program yang dikenal dengan konsep variety show yang menghadirkan kombinasi antara musik, permainan, dan juga humor. Hal menyenangkan lainnya, kita juga dapat langsung bertanya kepada Kak Imelda selaku produser eksekutif mengenai ide kreatif. Yuk kita simak sama-sama. Oke, cara menemukan ide kreatif. Sebenarnya kalau saat saya menjadi tim kreatif banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Kalau menurut pengalaman saya, biasanya saya dulu dari melihat di majalah, itu sebenarnya bisa jadi salah satu trigger untuk mendapatkan ide. Majalah-majalah zaman dulu mungkin tidak seperti sekarang ya, banyak platform, banyak source yang bisa didapatkan untuk mendapatkan ide. Dulu dari sekedar majalah aja sebenarnya kita bisa dapat ide untuk menghayal. Sebenarnya kan tim kreatif itu adalah dimulai dari hayalan ya. Kita lihat misalnya di majalah itu hanya sekedar iklan misalnya, kalau iklan brand itu kan bagus-bagus ya. Kalau zaman dulu saya bisa iklan brand itu, dari situ kita bisa dapetin ide bahwa nanti misalnya si performers di stage itu akan memakai kostum apa dan akan membawakan lagunya dengan konsep seperti apa. Itu bisa dari majalah, lalu dari nonton konser, misalnya konser-konser zaman dulu sih. Kalau saya biasanya suka cari video-video musik gitu ya. Kalau dari yang saya pernah dapat tuh Korea biasa gitu, China itu bagus-bagus. Dari luar, ya dari dalam negeri juga sih. Cuman mungkin untuk memperkaya biasanya dari luar gitu, barat juga gitu, dari nonton ya. Kemudian dari hasil kita datang ke sebuah event sih biasanya, entah itu sekedar pameran-pameran aja gitu ya, pameran foto, pameran lukisan, atau pameran apapun, instalasi gitu. Lalu juga nonton konser, zaman dulu juga sudah ada konser-konser sih gitu, meskipun tidak sebanyak sekarang, festival konser gitu ya. Kemudian dari brainstorming sebenarnya sama temen, sama orang-orang yang sudah expert gitu ya, banyak mengerjakan acara-acara atau program-program. Kalau kita punya kesempatan ketemu dengan mereka dan ngobrol, itu bisa jadi inspirasi juga. Itu sih beberapa diantaranya yang saya ingat pernah saya lakukan untuk mendapatkan ide membuat sebuah acara program. Gitu. Kalau Ibu mengamati ya, cara buat dapetin ide itu mengamati sekitar gitu. Iya, karena sebenarnya kan ide itu sebenarnya menurut saya sih, ide itu bisa didapatkan dari mana aja sih. Yang benar-benar orisinal sih sebenarnya menurut saya sulit ya gitu. Jadi itu kan kita referensi biasa gitu. Jadi dari referensi itu apa yang kita lihat, dari yang kita amati, kita bisa mengembangkan itu jadi sebuah ide gitu. Yang bahkan mungkin lebih dari yang kita lihat gitu. Jadi sebenarnya kalau zaman dulu kami selalu ditantang untuk membuat ide yang out of the box. Kalau mungkin pernah tahu ya, out of the box itu adalah yang nggak biasa. Nah, untuk menjadikan ide yang nggak biasa itu, ya memang kita harus banyak-banyak explore, betul. Karena kalau kita cuman diem aja nunggu, ide nggak akan datang gitu ya. Jadi kita harus aktif gitu, cari dan mau untuk ngobrol, sebenarnya ngulik dari berbagai media, jadi cetak, dari sekedar audio pun bisa sebenarnya, visual udah pasti. Jadi memang dari berbagai sumber, dari hanya sekedar ngelihat teman-teman mungkin kalau yang naik motor atau bawa mobil itu biasanya diem berhenti di lampu merah aja gitu misalnya, itu bisa aja sih, betul. Jadi banyak sih sebenarnya contoh
Saya dulu pernah berhenti di lampu merah gitu ya. Kayaknya seru ya kalau ada yang lewat di lampu merah. Pada saat lampu berhenti terus kita ngapain gitu kan. Jadi kita bikin nanti di stage ada lampu merah, kita bikin marka jalan, ya gitu kan. Sebenarnya gitu sih gitu. Kita bikin aja zebra crossan, bikin lampu merah, nanti backgroundnya di belakang jalan, nah, nanti penyanyi lewat, nah gitu kan sebenarnya. Jadi menghibur yang lagi macet nunggu lampu merah gitu. Iya bisa, gitu. Itu di stage-nya kan banyak gitu. Atau kita bikin laut, pantai gitu, jadi backgroundnya LED-nya tuh pantai, ada sound effect ombaknya misalnya gitu, jadi si penyanyinya nyanyi, belakangnya pantai, ya mungkin pakai baju yang flowy gitu, cewek gitu ya. Ya udah nggak usah pakai alas kaki, jadi itu ada ombak-ombaknya gitu kalau di LED-nya, jadi seolah-olah dia kayak jalan di pantai kan gitu ya, seperti itu sih. Atau misalnya konsep opening naik mobil, belakangnya jalanan, lalu naik mobilnya itu dari orang gitu ya, mobilnya jadi ada dancer di dalamnya, jadi bentuknya mobil tapi itu dipegang sama orang gitu, nanti begitu dibuka dia jadi dancer. Banyak sih sebenarnya, itu sebenarnya sering kita lihat, cuman bagaimana kita memodifikasinya sebenarnya, itu modifikasinya menjadi sebuah tayangan yang lebih baru, lebih fresh, lebih kreatif. Ya menyenangkan sih, dunia kreatif itu sangat menyenangkan dan dinamis, nggak pernah sama dan nggak pernah itu aja. Kalau kita juga rajin, ide pasti kan kita sama tim ya. Biasanya kan kalau dalam sebuah tim, kalau di kami itu ada tim kreatif, ada produser, ada eksekutif produser. Mereka memang harus punya waktu untuk brainstorm. Setelah dapat ide, kemudian menuangkan dalam bentuk audiovisual, kita cek dulu tuh biasanya apa, misalnya contohnya butuhnya apa dulu, kebutuhannya dulu sih sebenarnya. Kebutuhannya misalnya wardrobe-nya apa, ya wardrobe-nya apa, sesuai nggak dengan betul, sesuai tema nggak, sesuai dengan ide yang kita mau nggak wardrobe-nya. Nah itu kita harus koordinasi sama tim wardrobe. Ya meeting khusus, kira-kira wardrobe-nya nanti bisa nggak dibuat seperti referensi ini karena ide saya begini. Itu kan harus, karena kan kita memang tim kreatif tugasnya memang hanya mencari ide dan mewujudkan sebenarnya. Untuk mewujudkan itu kan maksudnya, nah itu kita butuh support dari beberapa pihak. Wardrobe-nya seperti apa, lalu butuh properti nggak, misalnya butuh equipment apa nih untuk menunjang visual kan, yang kita mau, yang sesuai sama referensi yang kita lihat dan apa yang sudah kita modif. Kita harus ngobrol dengan tim properti. Nah itu nanti ditunjukin ke tim properti, mereka lihat, mereka gambar dulu biasanya ukuran, bahan, kemudian banyak hal lah gitu yang berhubungan sama apa yang kita mau. Lalu wardrobe properti, lalu setelah itu kita mulai kalau visual sih sebenarnya lebih ke, kalau emang kita butuh sound effect atau apapun ya kita koordinasi sama tim audio. Tim audio ada yang memang tim sendiri gitu ya. Mungkin pada saat tadi yang saya bilang, kalau misalnya kita nanti di stage gambarnya pantai butuh ombak, berarti kita harus ada sound effect itu ya gitu. Nah itu ke tim audio. Atau misalnya kita lagi di jalanan, berarti kita butuh audio motor, lalu lintas, sibukan lalu lintas, kita juga koordinasi sama tim audio gitu. Jadi tim kreatif tidak bisa bekerja sendiri, dia harus koordinasi dengan beberapa pihak yang mensupport ya. Plus juga siapa talentnya yang akan membawakan itu. Jadi misalnya kita berhayal nanti Lyodra misalnya gitu ya. Nanti di lagu Lyodra yang A ini kita akan pakai konsep ini. Nah, konsepnya itu dijelaskan. Konsepnya itu dijelaskan kepada si talent namanya, si Lyodranya, kira-kira pasti kan akan ada itu. Karena dia yang akan kita memerankan itu, betul. Jadi semua lagu atau hal-hal apapun yang kita
buat itu kan pasti ada yang akan membawakan. Nah itu kan kita harus sampaikan apapun itu, baik itu acara musik kepada penyanyinya, kepada bandnya gitu ya, ataupun semacam skit atau sitkom gitu, drama kecil pendek gitu, itu kan juga ada. Jadi harus meeting, kalau itu kan lebih banyak lagi, jadi harus punya skrip, harus reading, dibaca dulu gitu. Sampai akhirnya nanti kita sampai ke waktu untuk rehearsal dan eksekusinya seperti apa. Kalau memang itu live, ya kita harus rehearsal untuk menentukan in out, misalnya ada properti dan sebagainya, kemudian cek audionya, cek semuanya. Tapi kalau tapping pun atau direkam, kita setelah itu, after itu kan kita ada post pro, ya. Post pro-nya itu ya kita harus koordinasi dengan tim editing lagi, harus diedit lagi, itu kan masuk lagi ke editing untuk diedit. Kita juga harus supervisi juga di situ. Gitu sih. Banyak ya. Banyak waktu-waktu saya jadi tim kreatif itu. Kebetulan memang saya banyak pegang program musik sih, gitu ya, musik atau special program variety show gitu. Di variety show itu kan ada musik, ada biasanya ada semi talk show-nya, kemudian ada games gitu ya, lalu ada juga skit pendek, jadi variety show. Yang saya ingat dulu saya pegang program Dahsyat, ya, program Dahsyat itu dari pertama kali Dahsyat itu ada, lalu konser, banyak sekali konser dari banyak band, mungkin hampir band-band yang ada di Indonesia ini mungkin bikin konser sendiri tunggal atau mereka gabung gitu. Jadi misalnya contoh ada Dewa, Gigi, Padi gitu dalam satu acara, atau misalnya memang hanya Padi saja atau Dewa saja, itu juga pernah. Lalu Miss Indonesia Malam Puncak, mulai dari kita cari calon-calon finalisnya, kemudian kita karantina sampai Malam Puncak Miss Indonesia. Kemudian blocking time. Kalau blocking time itu biasanya dari sebuah brand yang mereka kita buatkan program, contoh seperti brand Shopee. Kalau pernah nonton, mungkin mereka ada event 99, 10 gitu. Jadi selain mereka live, tapi juga di FTA, di TV juga mereka live juga gitu bareng. Itu yang baru-baru ini ya. Kemudian yang lain-lain sih rata-rata tuh programnya awarding juga. Saya pegang awarding. Jadi awarding itu banyak di RCTI, kebetulan ada banyak awarding ya, mulai dari film itu Indonesian Movie Actors Awards, kemudian musik itu dulu ada Anugerah Musik Indonesia AMI, kemudian sekarang itu ada Indonesian Music Awards atau IMA by Langit Musik sama dengan Nuwon. Kemudian untuk TV itu ada Indonesia Television Awards. Indonesia Television Awards itu adalah penganugerahan atau awarding untuk insan-insan pertelevisian. Kemudian ada juga anugerah untuk sport entertainment, Indonesian Sports and Entertainment. Untuk drama juga ada Indonesian Drama Series juga ada. Banyak sih, saya kebetulan yang banyak sekali pegang awarding. Kira-kira itu sih kurang lebih. Tantangan ya. Oke. Banyak sebenarnya kalau tantangan. Tapi lewat tantangan itu sebenarnya kita jadi belajar sih kalau saya gitu. Karena ide yang kita punya juga nggak mungkin langsung biasanya disepakati gitu ya. Tantangannya banyak. Contoh misalnya pada saat kita membuat ide, kita sampaikan kepada
talentnya atau artisnya, mungkin ada kompromi-kompromi yang harus terjadi gitu ya, dan akhirnya tidak bisa benar-benar seperti yang kita mau gitu ya. Tantangannya itu sih, jadi karena kan kita membuat ide untuk orang lain ya, untuk si artisnya. Kalau dia setuju langsung sepakat sih, wah itu menyenangkan. Tapi kalau enggak, berarti harus kompromi. Nah, kompromi-kompromi itu yang mungkin kadang-kala akhirnya enggak sesuai seperti yang kita mau, tapi kita tetap terus memutar otak bagaimana caranya supaya tetap menarik gitu ya. Mungkin ibu pernah nih hadapin masalah kayak kan kalau orang kreatif itu kan kalau dikasih tugas ya mau nggak mau harus dikerjain gitu. Dan biasanya kalau orang kreatif itu apa ya, kalau aku pribadi ya kan dulu di kafe kan, jadi kita tuh kalau disuruh bikin sketsa kan harus dari ide sendiri gitu kan. Kadang kalau misalnya mood lagi nggak bagus, nggak tahu mau bikin apa, dan sedangkan itu harus selesai hari itu juga. Nah kira-kira ibu pernah nggak ngalamin hal gitu? Sering ya, maksudnya gini, kadang-kadang ya benar juga. Jadi untuk assignment yang diberikan pada kita itu kan ada yang biasanya waktunya cukup panjang, tapi ada juga yang pendek waktunya gitu. Nah, di waktu panjang ataupun pendek itu kita kan memang nggak selalu dapat ide serta-merta gitu ya. Kalau saya sih selalu sama tim kreatif biasanya nyicil dalam arti kadang memang ada hari yang kita benar-benar nggak tahu mau diapain ya ini gitu. Jadi nggak dapat, apalagi kalau misalnya kita lagi ngerjain programnya agak mirip-mirip gitu, yang atau annual gitu misalnya tahun lalu kayak wording itu kan annual tiap tahun ada, atau memang kita lagi dalam kondisi programnya lagi numpuk gitu ya kan, jaraknya nggak terlalu panjang gitu. Jadi ya kemarin habis cari ide untuk program A, sekarang harus cari untuk program B, dan besok ada program C gitu. Ya kalau kayak gitu sih harus diendepin dulu sih. Kalau saya sih harus apa istilahnya gitu, hibernasi sesaat. Baru setelah itu kita benar-benar kayak kosongin gitu. Lalu kita berusaha untuk dapetin sesuatu tuh yang baru gitu. Karena kalau enggak mungkin kita jadinya either itu jadinya mirip dengan yang sebelumnya atau yang kita tonton, jadi kayaknya dapat source dari manapun kayaknya nggak jadi gitu kan. Kayak bingung gitu. Tapi solusinya kalau saya sih biasanya memang diendapkan dulu. Endapkan dulu untuk kita bisa cari ide yang benar-benar sepertinya sesuai. Kadang-kadang dapat pun begitu dijalanin itu ada proses ya. Di tengah belum tentu akhirnya oke gitu. Jadi harus mulai lagi dari nol. Ada juga gitu. Ada juga yang memang mungkin udah jalan setengah, nggak sesuai, tapi karena kita saling brainstorm, oh ya jadi bisa juga kayak gitu. Yang pasti sih namanya kendala cari ide kreatif itu luar biasa sih. Itu tantangan sih, kalau buat saya itu tantangan. Kalau sampai desperate sih belum pernah ya. Belum pernah. Kalau sampai desperate dalam arti yang benar-benar sampai nggak dapet terus gimana gitu, nggak pernah. Karena kalau ide kan bisa dapat dari mana aja gitu. Iya, iya. Masih stuck apapun gitu. Betul. Yang saya temui sih kalau misalnya udah stuck, misalnya ada tim, makanya itu kenapa kita kerja tim ya. Kalau saya sih kreativitas itu akan semakin berkembang kalau memang kita banyak brainstorm sih. Datang dari individu sih oke. Cuma setelah itu mengembangkannya kan kita bukan kerja sendiri ya. Betul, tukar pikiran, brainstorming itu penting sih kalau di kami ya. Jadi saling melempar ide, saling mendukung. Oh ya berarti kalau gitu berarti diginiin aja. Oh, berarti kalau gitu gini aja gitu. Ataupun sampai harus berargue sih oke. Kalau sampai harus berantem dalam tanda petik, iya ya. No offense ya gitu. Jadi emang harus begitu sih. Supaya dapat yang terbaik sih emang harus saling argue. Sampai agak keras pun nggak apa-apa. Karena memang untuk mendapatkan yang terbaik sih
harus ada yang memang ya gitu kan, munculnya itu nggak bisa dalam ombak yang tenang gitu kayaknya. Harus bergejolak gitu ya bahasanya, gitu harus bergejolak, saling saling argue, saling kasih pendapat, saling sanggah itu sih. Jatuh bangun lah ya. Betul, betul. Jadi emang itu ada dinamikanya lah di tim kreatif itu. Biar hidup sih, biar hidup. Karena kalau enggak, kalau terlalu anteng-anteng, santai gitu kayaknya kurang seru ya. Tapi ya nggak boleh baper kalau nggak boleh baper, karena emang kuncinya di situ. Gitu. Jadi even ide, kalaupun idenya nggak diterima atau diterima tapi disanggah dengan masukan-masukan yang lain, nah itu harus mau. Karena memang kita kan juga nantinya akan kerja sama mereka lagi gitu, kita nantinya akan butuh mereka lagi gitu. Iya. Jadi kalau misalnya canggung atau gimana kan kayak kurang enak juga kan gitu. Betul, betul. Karena kan kalau kita punya ide, lalu kita menuangkan, mengeksekusi itu kan butuh banyak hal. Misalnya ada kameramen kan, ada direkturnya juga pasti kan yang mengarahkan. Nah, kita kan yang menuangkan menjadi sebuah tayangan itu kan ada direkturnya. Biasanya kalau ada DOP, kalau di kita ada namanya program director. Untuk kita bisa menuangkan itu kan kita harus kerjasama dengan dia. Ini maunya kita tuh begini loh. Bagaimana kamu mewujudkan dalam bentuk visual di tayangan nanti. Kan? Ide itu kan dari ide dari kita dan kita harus koordinasi sama dia. Kita harus benar-benar berkolaborasi sampai akhirnya pemirsa lihat di rumah itu gitu kan. Itu kan harus butuh dia juga karena dia yang mengarahkan acaranya, mengarahkan semua kameramen itu, audio juga gitu kan, visual juga, efek dan sebagainya kan dia yang meramu. Jadi kita memang harus salah satunya memang kerja sama koordinasi sih kalau kami ya di tim kreatif kalau di TV untuk sebuah tayangan. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai ide kreatif dari Kak Imelda. Oke, sekian video kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.